Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Falsafah Jawa, Agama Kejawen dan Islam. Jawa dan Kejawen seolah tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Kejawen bisa jadi merupakan suatu sampul atau kulit luar dari beberapa ajaran yang berkembang di tanah Jawa. Semasa zaman Hinduisme dan Buddhisme, dalam perkembangannya, penyebaran Islam di Jawa juga dibungkus oleh ajaran-ajaran terdahulu. Bahkan terkadang melibatkan aspek kejawen sebagai jalur penyeranta yang baik bagi penyebarannya. Wali Songo memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Unsur-unsur dalam Islam berusaha ditanamkan dalam budaya-budaya Jawa, semacam pertunjukan wayang kulit, dendangan lagu-lagu Jawa, ular-ular atau petuah yang berupa filsafat, cerita-cerita kuno, hingga upacara-upacara tradisional yang dikembangkan, khususnya di Kerajaan Mataram atau Yogyakarta, Solo. Dalam hal ini, wayang kulit sudah ada sebelum Islam dan digunakan Islam untuk memasukkan falsafah ke dalamnya. Dalam pertunjukan wayang kulit yang paling dikenal adalah cerita tentang Serat Kalimosodo atau lembaran yang berisi mantra atau suatu yang sakral yang cukup ampuh dalam melawan segala keangkamurkaan di muka bumi. Dalam cerita itu dikisahkan bahwa si pembawa serat ini akan menjadi sakti mandraguna. Tidak ada yang tahu apa isi serat ini, namun di akhir cerita, rahasia dari serat ini pun dibeberkan oleh dalang. Yang terkenal karangan dari Sunan Kalijogo adalah lagu Ilir-Ilir. Memang tidak semua syair menyimbolkan suatu ajaran Islam, mengingat diperlukannya suatu keindahan dalam mengarang suatu lagu. Sebagai arti yang kini banyak digali dari lagu ini adalah di antaranya tak ijo royo-royo, tak senggoh penganten anyar. Ini adalah sebuah deskripsi mengenai para pemuda yang dilanjutkan dengan cah angon penek no blimbing kui, lunyu-lunyu penek no kanggo sebo mengko sore. Ini adalah sebuah deskripsi mengenai para pemuda yang dilanjutkan dengan cah angon penek no blimbing kui, lunyu-lunyu penek no kanggo sebo mengko sore. Cah angon adalah simbolisasi dari manusia sebagai khalifah fil ard atau pemelihara alam bumi ini, atau angon bumi. Penek no blimbing kui mengibaratkan buah belimbing yang memiliki 5 segi membentuk bintang. Kelima segi itu adalah pengerjaan rukun Islam atau yang kelima, dan sholat 5 waktu. Sedangkan lunyu-lunyu penek no berarti tidak mudah untuk dapat mengerjakan keduanya, atau rukun Islam dan sholat 5 waktu. Dan memang jalan menuju ke surga tidak mudah dan mulus. Kanggo sebo mengko sore, untuk bekal di hari esok atau kehidupan setelah mati. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yang artinya selagi masih banyak waktu, selagi masih muda, dan ketika tenaga masih kuat, maka lakukanlah untuk beribadah. Memang masih banyak translasi dari lagu ini, namun substansinya sama, yaitu membumikan agama, mensosialisasikan ibadah dengan tidak lupa tetap menyenangkan kepada pengikutnya yang baru. Dalam lagu-lagu Jawa ada gending bernama Mijil, Sinom, Mas Kumambang, Kinanti, Asmorodono, hingga Mekatruh dan Pucung.
Ternyata kesemuanya merupakan perjalanan hidup seorang manusia. Ambillah mijil yang berarti keluar, dapat diartikan sebagai lahirnya seorang jabang bayi dari rahim ibu. Sinom dapat diartikan sebagai seorang anak muda yang bersemangat untuk belajar. Mas Kumambang berarti seorang pria dewasa yang cukup umur untuk menikah. Sedangkan untuk putrinya dengan Gending Kinanti, proses berikutnya adalah pernikahan atau katresnan antar keduanya yang disimbolkan dengan Asmorodono hingga akhirnya megatruh atau dapat dipisah megat ruh. Megat berarti bercerai atau terpisah, sedangkan ruh adalah roh atau jiwa seseorang. Ini proses sakaratul maut seorang manusia. Sebagai umat beragama Islam, tentu dalam prosesi penguburannya, badan jenazah harus dikafani dengan kain putih. Mungkin inilah yang disimbolkan dengan pucung atau pocong. Kesemua jenis gending ditata apik dengan syair-syair yang beragam, sehingga mudah dan selalu pas untuk didendangkan pada masanya. Ada banyaknya filsafat Jawa yang berusaha diterjemahkan oleh para wali untuk kepentingan Islam, menunjukkan bahwa Wali Songo dalam mengajarkan agama selalu dilandasi oleh budaya Jawa untuk memasukkan pemikiran Islam, walaupun banyak sekali pemikiran yang berbeda dari Islam dan agama kejawen. Hal ini sangat dimungkinkan karena masyarakat Jawa yang menganut budaya tinggi akan sukar untuk meninggalkan budaya lamanya ke ajaran baru, walaupun ajaran tersebut sebenarnya mengajarkan sesuatu yang belum tentu lebih baik, karena orang Jawa sudah memiliki penghargaan kepada leluhur dan tidak mudah begitu saja masuk yang baru. Jadi boleh dikatakan budaya Jawa memiliki kebudayaan dan tradisi yang lebih tinggi dari kebudayaan Arab atau asal-usul Islam, sehingga kejawen bukan sekedar kepercayaan, tapi menjadi dasar dan agama masyarakat Jawa saat itu. Islam sungguh pandai mengemas kebudayaan Jawa untuk penyebaran budaya Islam dalam masyarakat Jawa kala itu. Sebuah keluhuran asal-usul wayang gamelan sebenarnya bukan dari Islam, namun dihak atau diakui budaya Islam saat ini. Terjadi pemutarbalikan fakta oleh sejarawan-sejarawan Islam untuk kepentingan Islam itu sendiri. Dalam budaya Jawa sebenarnya sangat serat dengan filsafat hidup atau ular-ular. Ada yang disebut Hasta Brata yang merupakan teori kepemimpinan, berisi mengenai hal-hal yang disimbolisasikan dengan benda atau kondisi alam seperti surya, chandra, kartika, angkasa, maruta, samudra, dahana, dan bumi. Ini diambil dari budaya Hindu-Buddha atau ingat bukan Islam, dan itu sangat luhur dibanding budaya Arab antara lain. Yang pertama, surya atau matahari memancarkan sinar terang sebagai sumber kehidupan. Pemimpin hendaknya mampu menumbuh kembangkan daya hidup rakyatnya untuk membangun bangsa dan negaranya. Yang kedua, candra atau bulan yang memancarkan sinar di tengah kegelapan malam. Seorang pemimpin hendaknya mampu memberi semangat kepada rakyatnya di tengah suasana suka ataupun duka. Yang ketiga, kartika atau bintang memancarkan sinar kemilauan, berada di tempat tinggi hingga dapat dijadikan pedoman arah, sehingga seseorang pemimpin hendaknya menjadi teladan bagi untuk berbuat kebaikan.
Yang keempat, angkasa atau langit, luas tak terbatas hingga mampu menampung apa saja yang datang padanya. Prinsip seorang pemimpin hendaknya mempunyai ketulusan batin dan kemampuan mengendalikan diri dalam menampung pendapat rakyatnya yang bermacam-macam. Yang kelima, maruta atau angin, selalu ada di mana-mana tanpa membedakan tempat serta selalu mengisi semua ruang yang kosong. Seorang pemimpin hendaknya selalu dekat dengan rakyatnya tanpa membedakan derajat dan martabatnya. Yang keenam, samudra atau laut atau air, betapapun luasnya, permukaannya selalu datar dan bersifat sejuk menyegarkan. Pemimpin hendaknya bersifat kasih sayang terhadap rakyatnya. Yang ketujuh, dahana atau api, mempunyai kemampuan membakar semua yang bersentuhan dengannya. Seorang pemimpin hendaknya berwibawa dan berani menegakkan kebenaran secara tegas tanpa pandang bulu. Dan yang kedelapan adalah bumi. Bumi atau tanah bersifat kuat dan murah hati, selalu memberi hasil kepada yang merawatnya. Pemimpin hendaknya bermurah hati atau melayani pada rakyatnya untuk tidak mengecewakan kepercayaan rakyatnya. Dalam teori kepemimpinan yang lain ada beberapa filsafah lagi yang banyak dipakai agar setiap pemimpin atau khususnya dari Jawa memiliki sikap yang tenang dan wibawa agar masyarakatnya dapat hidup tenang dalam menjalankan aktivitasnya, seperti falsafah ini: ojo gumun, ojo kagetan, lan ojo tumeh. Maksudnya, sebagai pemimpin janganlah terlalu terheran-heran atau gumun terhadap sesuatu yang baru, walau sebenarnya amat sangat heran. Tidak menunjukkan sikap kaget jika ada hal-hal di luar dugaan, dan tidak boleh sombong atau ojo tumeh dan aji mumpung sewaktu menjadi seorang pemimpin. Intinya, falsafah ini mengajarkan tentang menjaga sikap dan emosi bagi semua orang, terutama seorang pemimpin. Falsafah sebagai seorang anak buah pun juga ada dalam ajaran Jawa. Ini berbentuk agar seorang bawahan dapat kooperatif dengan pimpinan dan tidak mengandalkan egoisme kepribadian, terlebih untuk mempermalukan atasan, seperti digambarkan dengan kena cepet ning ojo ndisiki, kena pinter ning ojo nguruni, kena takon ning ojo ngrusuhi. Maksudnya, boleh cepat tapi jangan mendahului sang pemimpin, boleh pintar tapi jangan menggurui pimpinan, boleh bertanya tapi jangan menyudutkan pimpinan. Intinya, seorang anak buah jangan bertindak yang memalukan pimpinan, walau dia mungkin lebih mampu dari sang pemimpin. Sama sekali falsafah ini tidak untuk menghambat karir seseorang dalam bekerja, tetapi inilah kode etik atau norma yang harus dipahami oleh tiap anak buah atau seorang warga negara demi menjaga citra pimpinan yang berarti citra perusahaan dan bangsa pada umumnya. Penyampaian pendapat tidak harus dengan memalukan, menggurui, dan mendemonstrasi atau ngerusuhi pimpinan. Namun, pasti ada cara di luar itu yang lebih baik. Toh, jika kita baik tanpa harus mendemonstrasikan secara vulgar kebaikan kita, orang pun akan menilai kita baik. Dalam kehidupan umum pun ada falsafah yang menjelaskan tentang orang yang baik adalah orang yang mengerti tempatnya. Di falsafah Jawa, istilah itu diucapkan dengan ajining diri saka pucuke lati, ajining raga saka busana, yang artinya harga diri seseorang tergantung dari ucapannya,
dan sebaiknya seseorang dapat menempatkan diri sesuai dengan busananya atau situasinya, sehingga tak heran jika seorang yang karena ucapan dan pandai menempatkan dirinya akan dihargai oleh orang lain, tidak mengintervensi dan memasuki dunia yang bukan dunianya ini, sebenarnya mengajarkan sesuatu sikap yang dinamakan profesionalisme yang mungkin agak jarang dapat kita jumpai lagi. Sebagai contoh, tidak ada bedanya seorang mahasiswa yang pergi ke kampus dengan yang pergi ke mall, dan itu baru dilihat dari segi busana atau bajunya, yang tentu saja baju akan sangat memengaruhi tingkah laku dan psikologi seseorang. Masih banyak filsafat Jawa yang mungkin tidak dapat diuraikan satu persatu. Terlebih keinginan saya bukan untuk banyak membahas hal ini, mengingat ini bukan bidang saya, namun kami hanya ingin memberikan suatu wacana umum kepada pemirsa bahwa banyak sekali ilmu yang dapat kita gali dari budaya Jawa kita saja. Sebelum kita menggali budaya luar, terlebih hanya meniru budaya luarnya saja, termasuk budaya Arab yang banyak bertentangan dengan budaya Jawa, dapat dilihat sekarang menghalalkan segala cara sebagai teroris. Bukankah Anda tahu banyak teroris dari Jawa dan keturunannya ini akibat budaya Arab yang dikopi membabi buta? Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah dari falsafah Jawa, agama kejawen dan Islam. Terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kisah yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.